لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para ikhwah sekalian dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, di kehidupan ini untuk manusia yang berakal ada dua hal yang bertentangan, yaitu ifsad dan juga islah. Ifsad yaitu merusakkan, dan islah itu lawannya, yaitu memperbaiki. Ketika di sana ada fasad, kerusakan, maka Allah Ta'ala menurunkan syariat agar terwujud pada kerusakan tersebut islah, yaitu pembaikan menuju ke solah, yaitu kebaikan supaya tidak terjadi kerusakan di muka bumi ini. Walaupun kerusakan di muka bumi ini selama kehidupan dunia itu adalah sunnatullah, itu akan terwujud kerusakan itu, tetapi kita harus bedakan antara takdir kauni dengan takdir syar'i. Takdir kesemestaan itu merupakan hal yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala kepada semesta akan terjadinya suatu yang baik atau buruk. Tetapi ketika itu takdir syar'i, maka dia menjadi beban dan juga amanah untuk orang-orang yang ingin kembali ke Allah agar menunaikan perintah syar'i ini, dan diantaranya berupa islah. Dan ifsad merusak, baik merusak dari segi keagamaan maupun merusak dari segi sosial, atau merusak dari segi muamalah, atau merusak dari segi akhlak, atau merusak dari hal apapun secara material juga, ya. Itu semua ada solusinya dalam Islam. Nah, Islam agama kesolehan dan kebenaran. Maka ketika terjadi fasad, kerusakan di muka bumi ini baik secara material maupun moral, maka Islam memiliki solusi islah untuknya, untuk membenahinya. Ketika ada kerusakan dalam masalah akidah, maka Islam datang dengan akidah yang salimah, selamat. Ketika ada kerusakan dalam masalah moral, akhlak, maka Islam datang untuk menyembuhkan masalah tersebut. Dan ketika ada kerusakan dalam masalah yaitu keuangan atau perekonomian, maka Islam datang dengan fikih muamalah. Ketika di sana ada kerusakan dari segi hukum syar'i, hukum baik perdata atau pidana, maka Islam datang untuk membenahi hukum-hukum tersebut. Maka di dunia ini imma itu ifsad, imma itu islah. Ketika terjadi ifsad, maka itu harus diislahkan. Ketika sudah terwujud islah, maka haram untuk diifsadkan. Ya, maka di sini Islam datang bukan untuk ifsad, melainkan untuk islah,
bahkan untuk masalah jihad sekalipun, maka hikmahnya islah, yaitu untuk membenahi dan membenarkan yang tadinya salah. Dalam dakwah pun begitu. Dakwah tujuannya untuk mengislahkan hal yang fasad, yaitu membenarkan atau membenahi sesuatu yang memang salah. Ketika memang tidak ada fasad di dunia ini atau muka bumi ini, tidak ada kerusakan, makanya tidak ada dakwah, tidak ada islah. Di zaman ketika kaum Nabi Nuh alaihi salam itu orang-orang soleh, mereka masih hidup, semua baik-baik saja. Semua baik-baik saja, tidak ada masalah. Masalah baru muncul ketika terjadi sikap ghulu dan sikap berlebihan oleh kaumnya Nabi Nuh kepada orang-orang soleh ini. Setelah mereka wafat, kemudian step by step syaitan membisikkan mereka sampai akhirnya terjadi penyembahan terhadap berhala-berhala yang dianggap representatif dan perwakilan dari perwujudan mereka, yaitu orang-orang soleh yang telah meninggal. Maka disitulah terjadi pertamanya dalam sejarah muka bumi penyembahan terhadap berhala. Dan ini adalah ifsad, ini merusak segalanya. Kesyirikan itu merusak semua hal, bukan hanya keagamaan. Kesyirikan itu merusak moral, kesyirikan itu merusak perekonomian, kesyirikan itu juga merusak akal dan nalar. Makanya banyak orang-orang yang berbuat syirik itu melakukan hal kesyirikan di luar logika dan kebaik dan tradisi manusia pada umumnya. Ya. Maka Allah Ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihissalam sampai dakwah sepanjang 950 tahun untuk membenahi kerusakan kesyirikan ini. Dan begitu pula dengan para rasul seluruhnya, sampai Nabi Muhammad SAW juga diutus oleh Allah Ta'ala sebagai Nabi dan Rasul untuk mengislah, yaitu membenahi apa-apa yang sudah rusak dari tatanan keagamaan, moral, muamalah, dan hal-hal lain di kalangan jahiliyah. Jadi agama ini datang untuk mengislah. Meskipun kadang terjadi peperangan, tapi hikmahnya islah. Agar i'la kalimatillah, yaitu meninggikan kalimat Allah Azza wa Jalla. Ketika kalimatullah itu yang ditinggikan, maka Allah Ta'ala akan menjamin perwujudan kebaikan dan kesolehan pada individu maupun masyarakat. Jadi begitu jemaah sekalian rahimakumullah, antara ifsad dengan islah, antara takdir kauni terjadinya ifsad, perusakan, dan takdir syar'i, yaitu perintah untuk mengislah dan membenahi kerusakan-kerusakan tersebut. Jadi ketika terjadi kerusakan di semesta, di dunia atau kehidupan ini, apapun itu, maka itu sunatullah. Nah, sekarang bagaimana kita memberikan treatment, sikap, ya, dan apa yang harus kita lakukan terhadap kerusakan-kerusakan ini? Karena ini sunatullah. Namun Allah Ta'ala menitipkan ujian dan kerusakan ini kepada orang-orang yang masih memiliki fikiran, akal, dan masih memberikan ibrah, masih mengambil ibrah dari apa yang terjadi. Sementara orang-orang yang tidak mengerti apa yang harus dilakukan atau treatment yang harus ditunaikan terhadap kerusakan-kerusakan ini, maka mereka juga semestinya merujuk kepada ahli ilm. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan bertanyalah kepada ahli dzikr. Ahli dzikr di sini ahlul ilm. Karena ilm dalam Al-Qur'an kerap kali atau kadangkala dinamakan az-zikr. Ilmu dalam dalil, ilm itu dalam dalil, ya, kadang disebut sebagai az-zikr. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka tafsirannya fas'alu ahlal ilm, yaitu tanyalah oleh kalian ahli ilmu. Ahli dzikir la ahli ilmu, itu yang dimaksud ahli dzikir. Dan juga dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW berkata, idza ra'aitum riyadul jannati farta'u. Idza ra'aitum atau idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Jika kalian melewati suatu taman surga, maka nikmatilah taman surga itu. Maka kata para sahabat,
Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, hilaqudz dzikr. Hilaq yaitu jama' dari halqah, yaitu perkumpulan al-dzikr. Al-dzikr di sini al-ilm. Maka halaqudz dzikr yaitu majalis al-ilm. Maka ilmu itu zikir. Dan zikir yang dimaksud dalam Al-Quran atau Sunnah dalam beberapa konteks adalah ilmu. Maka ilmu ini kaitannya dengan zikir adalah membahasnya adalah zikir, mengamalkannya adalah zikir, dan mengajarkannya adalah zikir. Maka ilmu-ilmu yang ketika mempelajarinya bukan sebagai zikir, ketika mengamalkannya bukan sebagai zikir, dan ketika mengajarkannya bukan sebagai zikir, maka dia tidak terkategorikan sebagai ilmu yang nafi', bukan ilmu yang bermanfaat. Yang kita minta di setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ilmu yang nafi' di sini walaupun dia mencakup global untuk ilmu duniawi juga, namun ilmu yang bermanfaat, yang mu'tabar di akhirat, yang teranggap di akhirat adalah ilmu syar'i yang bermanfaat menuju amal dan juga dakwah. Adapun ilmu-ilmu keduniaan memang bermanfaat dan bisa berefek pada akhirat, namun itu adalah nomor sekian. Dan nomor pertama adalah ilmu syar'i. Maka mengislah dan membenahi kerusakan itu harus dengan ilmu. Ketika seseorang tidak tahu bagaimana cara membenahi kerusakan apapun itu, kesalahan apapun itu, kemudian tidak mau merujuk kepada ahli ilmu dan tidak bertanya pada pakarnya, maka yang terjadi adalah justru kerusakan itu semakin membesar, semakin melebar. Jadi kesalahan treatment dalam menghadapi ujian dan kerusakan, kesalahan dalam treatment menghadapi ujian dan kerusakan itu justru melebarkannya, bukan justru meminimalisirnya. Itulah yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak mau merujuk kepada ilmu syar'i, melainkan merujuk kepada kejahilan, ketidaktahuan. Orang ketika tidak tahu jalan, dia tahu mau menuju ke kota apa, tapi dia nggak tahu jalan, dan dia tidak bertanya kepada orang yang mengerti, tidak ikut kepada orang yang mengerti jalannya. Dia sesuai ijtihad pribadinya, merasa punya pengalaman, merasa tahu, padahal nggak tahu. Maka yang terjadi malah justru semakin menjauh, semakin menjauh. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, di pembahasan kali ini kita membahas tentang masalah yaitu yang diangkat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab beliau, kitab At-Tauhid, di bab Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ay yatahakamu ila at-taghut, yaitu tentang orang-orang yang mengira mereka itu beriman padahal enggak, dan orang-orang tersebut bikin kesal juga gitu ya. Dalam beberapa tingkah mereka merasa bahwa diri mereka itu telah memberikan islah, padahal mereka itu mufsidun. Dan di surat Al-Baqarah ayat 11 Allah Ta'ala berfirman, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Bismillah. Wa idza qila lahum, dan jika dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ard, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi ini. Fi di sini maksudnya bukan di dalam tetapi di atas muka bumi. Qalu, mereka pun berkata, innama nahnu muslihun. Mereka yaitu orang-orang munafik berkata sesungguhnya, innama sesungguhnya, nahnu kami ini muslihun, orang-orang yang berbuat islah. Taib, tadi perkataan Allah Azza wa Jalla, wa idza qila lahum, dikatakan kepada mereka, yang mengatakan kepada mereka itu para dai, orang-orang yang memberikan nasihat, orang-orang yang mengingatkan orang-orang munafik agar kembali ke jalan Allah. La tufsidu fil ard, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi ini. Al-ifsad fil ard naw'an, membuat kerusakan di muka bumi ada dua macam. Membuat kerusakan di muka bumi ada dua macam. Yang pertama, ifsadun hissi atau madi, ifsad madi, yaitu membuat kerusakan secara material, itu yang pertama. Dan yang kedua, ifsad ma'nawi, membuat kerusakan secara ma'nawi. Yang pertama membuat kerusakan secara materi,
Dan yang kedua, membuat kerusakan secara ma'nawi. Kerusakan secara materi atau membuat kerusakan secara materi itu seperti ya menghancurkan rumah, merusak jalan, merusak pelang dan seterusnya dari materi demi materi. Ya. Merusak mobil orang. Ya dan seterusnya, banyak sekali ini ya. Yang kedua, ifsad ma'nawi, membuat kerusakan secara ma'nawi. Membuat kerusakan secara ma'nawi. Dan membuat kerusakan secara ma'nawi ini ada 4 model. Imma kerusakan dari segi akidah. Kerusakan dari segi akidah. Ya. Merusak akidah umat gitu misalnya. Atau merusak akidah orang lain. Yang syirik itu dianggap benar gitu loh. Ini merusak. Yang syirik dibela. Yang kufur dibela. Tatayur ya, dianggap tradisi. Ya nikah harus dari tanggal sekian-sekian karena hokinya tanggal sekian ini. Tatayur seperti ini syirik. Tapi dianggap tradisi. Ini ifsad. Merusak sebenarnya ini. Merusak akidah. Ya. Kemudian menganggap sedekah bumi atau sedekah laut tertentu itu ya bermanfaat untuk penghuni-penghuni daerah itu. Ini merusak secara ma'nawi untuk akidah umat. Kemudian juga merusak perusakan yang kedua yaitu dari segi ilmu. Ini merusak secara ma'nawi. Merusak ilmu orang itu juga perusakan ma'nawi. Membuat kerusakan di muka bumi ini. Mendistorsikan kebenaran. Menerbitkan fatwa-fatwa atau hukum-hukum yang rancu. Yang tidak ada dalilnya. Atau bertentangan dengan dalil malah. Yang kadang itu didorong oleh syahwat khafiyah. Didorong oleh keinginan atau syahwat yang tersembunyi. Seperti hubbus syuhrah. Cinta popularitas. Yaitu mencari hadzud dunia, bagian dari dunia seperti uang. Juga mencari perhatian pada umat atau masyarakat sehingga terbit darinya fatwa-fatwa yang menyimpang. Yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Tanpa hujah yang benar. Karena ada kepentingan tertentu. Maka ini ifsad. Ifsad secara ma'nawi. Berfatwa tanpa ilmu atau berfatwa di atas syahwat khafiyah. Berfatwa di atas syahwat yang terselubung. Ya. Kemudian ada juga ifsad. Pengerusakan berikutnya yaitu pengerusakan berupa maksiat. Pengerusakan berupa maksiat. Kalau tadi yang pertama pengerusakan dari segi akidah, pendangkalan akidah. Yang kedua pengerusakan dari segi ilmu. Ini juga kaitannya dengan penyebaran bid'ah juga. Karena rata-rata bid'ah itu terwujud karena apa? Fatwa-fatwa orang yang katanya punya ilmu namun malah justru memproklamirkan dan menyebarkan bid'ah. Yang ketiga, ifsad fil ard bil ma'asi, dengan maksiat dan dosa-dosa. Menyelenggarakan event-event yang berdosa. Ini juga sebenarnya bisa lebih umum, bisa tentang syirik, bisa tentang bid'ah, bisa juga maksiat pada umumnya. Jadi mengadakan konser-konser musik walaupun cuma dangdutan mini atau cuma kondangan yang di situ ada dangdutan, ifsad. Walaupun nikahan, walimahan terus di situ ada dangdut, ada biduanitanya, itu ifsad sebenarnya. Ngerusak. Lebih-lebih kemudian sebagian dari dangdutan di kampung walaupun dalam rangka hajatan, walimahan, yang diundang biduanita yang memamerkan gerakan-gerakan yang vulgar misalnya, ifsad. Merusak ini dengan maksiat.
Memang ini bukan masalah syirik, bukan masalah bid'ah, udah bukan masalah itu lagi. Ini pure maksiat, murni maksiat. Makanya ifsad. Kemudian anak-anak kecil itu dibiarkan nonton dan mendekat pentas. Bahkan ada orang tua yang pakai baju koko kemudian pakai songkok ikut saweran. Ini benar-benar ifsad, ini ifsad. Dengan maksiat. Yang juga nomor 4 hampir mirip dengan ini, yaitu ifsad bisu'il akhlak, merusak dengan keburukan akhlak. Merusak di muka bumi ini dengan keburukan akhlak. Jadi pengerusakan secara makna, pengerusakan di muka bumi ada dua macam. Yang pertama secara material, yang kedua secara maknawi. Secara materi itu jelas. Ya, sesuatu yang sifatnya materi dirusak, ya. Mencoret-coret dengan pilok, ya, dengan pilok, ya, tembok orang misalnya, ini ifsad fil ard secara materi, merugikan. Membuat polisi tidur semaunya tanpa izin RT, tanpa swadaya masyarakat, tanpa konsultasi dan tanpa ngobrol dengan masyarakat sekitar. Semau dia, kayak jalan punya dia. Ini juga ifsad. Membuat portal semau dia. Ini sebenarnya ifsad. Memang walaupun tujuannya baik mungkin untuk mengamankan, tetapi ketika tidak ada musyawarah, makin ifsad secara materi karena orang akan merasa terugikan dengan itu. Rugi waktunya, rugi jamnya, rugi tenaganya. Belum juga ternyata polisi tidurnya itu ya luar biasa. Pembentukannya itu buruk sekali dan bisa merusak motor orang misalnya. Ya, ini mau bikin portal, ini mau bikin polisi tidur apa gunung lamanya itu, ifsad, merusak. Pak RT pun belum setuju apa-apa, tiba-tiba sudah terjadi aja. Ada polisi tidur beberapa di dekat rumah seseorang. Dengan alasan supaya nggak pada ngebut. Siapa yang mau balapan di sini bang? Gitu kan? Ini hanya ego. Sebagian orang egois. Ya. Egois dan merusak gitu loh. Kalau egois sudah buat dirinya dan akhiratnya udah urusan dia. Tapi kalau ini egois dan merugikan orang lain, ini ifsad fil ard bil his, yaitu ifsad hissi, yaitu ifsad materi. Yang kedua ifsad ma'nawi. Yang tadi kita sebutkan ada 4 macam. Yang pertama merusak dari segi akidah, pendangkalan iman dan akidah. Ya, seperti ya penyebaran khurafat, penyebaran tatayyur, kemudian penyebaran anggapan-anggapan tentang jin, tentang sedekah bumi, tentang larung laut dan seterusnya. Ini ifsad, merusak bumi dari segi makna, merusak bumi dengan dari segi perusakan makna yang itu di bagian apa? Akidah. Dan ini seburuk-buruk perusakan. Yang kedua yaitu apa? Dari segi apa ikhwan? Ifsad ma'nawi dari segi ilmu dan juga dari segi ittiba', mengikuti sunnah. Seseorang ketika berfatwa tanpa ilmu dan menjebloskan orang-orang ke dalam jahiliyah, ke dalam kejahilan, membuat orang tersesat, maka ini ifsad al-ma'nawi. Ini merusak secara ma'nawi. Ilmunya jadi ngaco, ya. Dan terjadi distorsi ilmu. Ilmu jadi syubhat, ilmu jadi samar-samar. Yang tadi wadih, jelas, menjadi samar. Dan perusak-perusak seperti ini sekarang banyak dari banyak kalangan. Ya, di antara orang liberal, orang pluralis dan semisalnya itu juga mereka berusaha merusak dari segi ini gitu loh. Jadi yang sebenarnya udah jelas mereka distorsikan jadinya remang-remang. Ya. Dengan syubhat yang mereka tawarkan pada orang-orang yang lemah akal, hati dan ilmu. Akhirnya keikut. Ya, akhirnya keikut.
Di beberapa kalangan ahlu sunnah salafiyin ini juga ada menyusup beberapa orang atau da'i yang kerjaannya itu nawarin syubhat. Yang bikin menyesal, yang membuat kita banyak menyesalkannya adalah kadang atas nama menunggangi mazhab fiqih. Yang tadi udah jelas, sudahlah ini bid'ah, khalas enggak usah lagi. Enggak, ini khilafiyah. Tapi ini khilaf, terus mau antum apa? Terus kalau itu khilafiyah kemudian kita terima itu semua pendapat. Kemudian kita maklumi semua kebid'ahan. Yang mana kita melawan dan anti kebid'ahan itu lebih afdol daripada kita mengangkat masalah khilafiyah. Ya khalas, tinggalkan. Ya, bahkan kata sebagian ulama lebih afdol kita keluar dari masalah khilafiyah. Khalas, itu khilafiyah para ulama. Bukan berarti kita itu berarti kemudian merendahkan ulama yang mungkin pendapatnya berseberangan dengan pendapat yang kita ikuti, bukan itu maksudnya. Tapi kita kan ini ilmu untuk diamalkan gitu loh. Ilmu untuk diamalkan, bukan untuk dipamerkan, dikoleksi, kemudian kita menaburkan ke umat, oh ini khilafiyah, kita seolah-olah ensiklopedia khilafiyah, ensiklopedia madhab. Maka madhab fikih hanyalah kendaraan tunggangan, yang ketika memang itu mengantarkan kita ke tujuan, maka alhamdulillah, kalau belum bisa mengantarkan, maka kita pilih tunggangan lain. Yang mana semua tunggangan itu harus dengan berdasarkan mustanad bid dalil, yaitu dengan dalil. Maka kalau didistorsikan yang tadinya kita udah menuju sunnah Nabi SAW, kemudian kita harus benar-benar fanatik mazhab, atau apa yang ada di mazhab fulan, baik Syafi'i atau Hanbali atau Abu Hanifah atau Maliki, itu enggak boleh kita sangkal dengan alasan ijtihad la yunaqad bil ijtihad. Bahwa ijtihad itu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad. Ya akhi, kaidah fiqhiyah ini ijtihad itu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad. Itu ada beberapa tafsiran. Ya, yang kalau ada rinci di sini panjang lagi, tidak usah. Kita di bab itu enggak usah. Tapi intinya adalah bahwasanya pengerusakan ilmu yang tadinya jelas menjadi syubhat itu terwujud di kalangan ahlus sunnah salafiyin. Makanya ketika kita mengambil ilmu dari person atau alim itu harus jelas. Yaitu siapa alim ini gitu loh. Di mana dia belajar? Dan apakah para alim lainnya atau asatidzah mengenalnya sebagai orang berilmu dan pantas ngajar? Itu harus benar-benar kita ketahui, ikhwan. Iya. Itu harus tahu, harus paham. Dan mungkin kalangan awam misalnya, awam dari al-sunnah seperti kita ini, kita menyerahkan kepada penyelenggara kajian, panitia dari KM dan semisalnya. Maka di sini yang mas'ul dan bertanggung jawab dunia akhirat adalah panitia. Akan ditanya oleh Allah, kenapa antum undang fulan? Akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ditanya. Kalau ternyata salah undang orang dengan maksud yaitu, maksud salah di sini adalah yaitu orang ini tidak berkompeten atau memang bagus ngajarnya cuman bukan ahlinya atau bukan ahlinya dan sesat pula. Maka ketika terjadi penyesatan dan penyimpangan yang di situ ada taksir dan karena kurang teliti, maka di sini beberapa pihak bertanggung jawab. Mungkin jemaah tidak bertanggung jawab karena jemaah sudah thiqah, sudah tautsiq, sudah percaya pada misal masjid hijau itu insyaallah asatidahnya sunnah semua. Masjid fulan ini insyaallah asatidahnya rekomendasi semua nih. Maka biasanya orang-orang awam itu sudah tidak lagi memikir dan menyeleksi siapa-siapa asatidah yang diundang ke masjid atau majelis ta'lim tersebut. Maka mas'uliyah dan beban tanggung jawab dunia akhir di sini dipikul oleh siapa? Oleh DKM atau oleh panitia kajian. Di situ. Ya. Namun ya kita sebagai orang awam, walaupun memang kita awam, ya tentu kita lihat ini profil orang ini, ustadz ini. Jangan sampai ilmu yang tadinya wadih, jelas, menjadi samar. Hanya dengan karena pengen membuat khilafiyah itu terangkat, atau supaya toleran, dan seterusnya. Sekarang itu berapa ikhwan? Atau bahkan beberapa dai yang baru belakangan ini muncul, itu pengen apa-apa itu ditolerir. Sampai level akhirnya syirik pun lama-lama akan dianggap toleran, akan dianggap oh ini khilafiyah. Ini berbahaya. Ini ifsad al-ma'nawi bil ilm. Yang kadang-kadang ya jadi menjurus kepada apa? Bid'ah. Ya.
Kemudian yang ketiga, subhanallah. Kenapa udah siang aja, ikhwan? Ana masih berharap mungkin 3 jam lagi antum di sini dan ana pulang. Ifsad ma'nawi dengan apa? Yang ketiga, yang dengan Allah musta'an. Bil ma'asi, jazakallah. Bil ma'asi wa dhunub. Merusak ma'nawi secara ma'nawi dengan maksiat dan juga dosa-dosa. Yang mana ini memang kalau yang ketiga ini kita khususkan hal di luar syirikan, hal di luar kebid'ahan. Tapi dia memang murni hal-hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla tanpa kaitan dengan syirik dan tanpa kaitan dengan bid'ah. Seperti syurbul khamr, mengajak beberapa individu untuk minum khamr, mengajak beberapa individu untuk nyoba rokok elektrik atau vape atau vape atau apalah itu namanya, tulisannya kayak gitu ya. Atau mengajak dugem dan semisalnya ya. Maka ini ifsad, merusak dari segi maksiat. Tentu yang nomor 3 ini sebagian nomor lainnya memiliki derajat masing-masing sesuai dengan seberapa kadar dosa tersebut. Karena dosa itu tidak semuanya sama. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa besar pun memiliki rutbah dan urutan derajat masing-masing. Ya. Mengajak untuk korupsi. Nah, ini termasuk ifsad fil ard bil maksiat. Kemudian yang keempat yaitu ifsad fil ard bisu'il akhlaq. Merusak muka bumi dengan buruknya akhlak. Dan ini perkara yang luas. Akhlak di sini baik akhlak hati maupun akhlak yang zahir, akhlak batin maupun akhlak yang zahir. Akhlak yang batin yaitu apa-apa yang di hati dari akhlak buruk. Akhlak yang buruk yang bersifat batin yaitu apa-apa yang ada di hati dari akhlak buruk, seperti hasad dan memiliki kebencian terhadap sesama muslim tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Dan juga suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Hal-hal seperti ini juga bisa membekas pada pribadi seseorang yang jika dia tumpahkan akhlak buruk hati tersebut ke luar, yaitu ke zahir, maka itu bisa meracuni orang lain dan mempengaruhi orang lain. Betapa banyaknya hasad itu melahirkan ghibah, dan betapa banyaknya ghibah melahirkan namimah, dan betapa banyaknya namimah, adu domba ya, melahirkan kerusakan masyarakat. Ghibah, namimah di sini berkaitan dengan sosial rumah tangga, bisa juga berkaitan dengan masalah negara. Bisa lebar. Ya, dan seseorang tidak akan dia adu domba kecuali dia mengawali segala sesuatu dengan ghibah. Gak mungkin seseorang tiba-tiba menjadi ahli adu domba, gak mungkin. Dia pasti mengawali dari kebiasaan menghibah. Karena ghibah itu tidak akan berhenti di ghibah. Di ghibah itu akan melanjutkan rantainya menuju ke namimah, yaitu adu domba dan merusak. Dan kata para ulama rahimahumullah bahwasanya namimah itu bisa merusak suatu masyarakat atau keluarga lebih cepat jauh dibandingkan dukun merusak suatu keluarga atau masyarakat. Dukun itu untuk merusak suatu keluarga apalagi masyarakat butuh observasi. Dan harus careful ini jin mana yang harus dipakai. Tapi kalau misalnya namimah, adu domba, itu enggak, cukup merusak aja khalas dalam waktu yang cepat. Hanya beberapa kalimat, maka bisa saja terhasut suami istri itu. Jadi namimah itu kadang secara efek dan cepatnya keburukan yang tersebar itu bisa lebih buruk daripada sihir dan santet. Walaupun tetap sihir dan santet syirik, namimah maksiat, akhlak yang buruk. Iya. Tadi hati-hati di sini Mas sekalian. Merusak. Kalau dibilang bahwa saya akhlak hanyalah akhlak, dia tidak sampai merusak merasuk bumi, enggak, khalas, enggak. Pertambangan. Kemudian illegal logging. Apakah bukankah itu dari akhlak yang buruk? Pasti dari akhlak buruk. Ya. Jadi itu perusakan. Wa idza qila lahum, jika dikatakan kepada mereka orang munafik, la tufsidu fil ard. Dan orang munafik mereka itu pro dengan 4 perusakan ini. Tapi biasa orang munafik tidak pro dengan pengerusakan nomor pertama, yaitu
secara material. Kalau secara material ya orang munafik anti korupsi. Ya. Orang munafik enggak mau merusak kendaraan orang, enggak. Ini sama itu kita sepakat sama. Tapi yang nomor 2 ini yaitu ifsad secara ma'nawi. Merusak akidah, orang munafik pro. Antum akan lihat. Orang munafik itu soal akidah, mereka pro dengan yang pengrusak akidah. Bahkan kadang-kadang pengrusak akidah dijadikan kiblat dan berhala oleh mereka. Ya. Kemudian ifsad secara apa? Ilmu. Orang-orang liberal kan kerjanya ngacoin ilmu orang. Yang udah mapan, udah jelas, diacak-acak. Yang udah jelas bahwasanya hukum zina itu haram, bikin disertasi, kedokteran atau semisalnya, bahwasanya bisa dihalalkan dengan alasan milkul yamin. Nah ini ngerusak ilmu nih. Yang sudah jelas, wadih, mapan, gak perlu lagi question, pertanyaan, dibuat makalah yang itu memberikan syubhat. Alhamdulillah gak terhasut umat untuk mengikutinya. Kemudian orang-orang munafik, orang-orang liberal, mereka juga merusak dari segi apa? Maksiat. Jadi apa-apa yang bersifat maksiat dibela oleh mereka. Ya. Kemudian juga yang keempat, kerusakan berupa kemerosotan moral, itu mereka bela. Yang kadang-kadang 4 hal yang tadi kita sebutkan itu saling melazimkan satu sama lain, satu paket kadang-kadang. Yang kalau misalnya seseorang dia pro dengan kesyirikan, maka pasti dengan yang berikutnya ini juga ikutan. Kalau seseorang pro dengan akhlak yang buruk, maka boleh jadi yang lainnya dia juga ikutan. Maka solusinya adalah kita enggak ikut dengan pro 4 ini, enggak usah. Kita perbaiki semuanya. Ya, jika dikatakan pada mereka la tufsidu fil ard, janganlah kalian merusak di muka bumi ini, apapun itu kalian, maupun itu kerusakannya, maka mereka mengatakan kalau innama nahnu muslihun. Kami ini adalah orang-orang yang berbuat islah, memberikan perbaikan. Dan sunnah kauniyah di bumi ini, apalagi pada akhir zaman akan muncul kerusakan. Kata Allah Azza wa Jalla, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum bi ba'di ma 'amilu liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah muncul al-fasad, kerusakan, fil barri wal bahr. Di bar itu adalah darat. Al-bahr makna asli laut, tetapi di sini bahar yaitu tepian laut di daerah pantai-pantai. Karena laut pada zat asalnya itu tidak ada kerusakan. Dan kita saksikan sekarang al-fasad, kerusakan di muka bumi ini di darat dan di pantai-pantai. Kerusakan baik secara materi maupun secara ma'nawi. Antum akan lihat. Bahkan pantai pun kerusakan ma'nawinya berkaitan kesyirikan, itu besar, masif. Antum lihat di daerah selatan. Kerusakan dari segi kesyirikan dan pendangkalan akidah dan tawakal kepada Allah itu dangkal. Banyak yang lebih tawakal kepada penunggu laut yang kita biasa sebut ya Cikidul dan semisalnya. Itu semua adalah pendangkalan akidah dan itu kerusakan terbesar di muka bumi ini. Kesyirikan. Ini zaharul fasad, tampak kerusakan ini bukan hanya di daratan, di daerah lautan itu juga tampak kerusakan materi dan ma'nawi. Beberapa pinggir laut itu juga secara materi sangat buruk kualitas airnya. Ya. Maka kerusakan seperti ini dari mana asalnya? Yaitu bima kasabat aydin nas, dengan sebab ulah tangan manusia itu sendiri. Taib. Allah Ta'ala menyebutkan di surat Ar-Rum ini, Zaharul fasadu fil barri wal bahr. Daratan dan area lautan. Terus as-sama enggak disebut. Langit enggak disebut. Ya, langit enggak disebut. Kenapa begitu? Langit di sini langit yaitu yang langit pertama ya. Enggak disebut. Karena kerusakan langit itu terwujud kapan? Hari kiamat. Adapun kerusakan darat dan laut, perairan dan daratan itu terwujud pasti sebelum kiamat. Dengan dalil, dalil di surat-surat di juz amma. Idza as-sama'u insyaqqat, idza asy-syamsu kuwirat. Itu kan
benda-benda antariksa itu dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika itu sudah terjadi kerusakan benda antariksa, maka kiamat terjadi. Sampai sekarang benda-benda antariksa Allah Ta'ala jaga. Dan Allah Ta'ala edarkan sesuai dengan manazilnya, gugusannya, sesuai dengan burujnya, gugusannya. Allah normalkan itu. Ketika sudah abnormal, baik berpindah poros atau arah atau terjadi pelipatan, kehancuran, perobekan di langit, apapun benda antariksa itu, maka ini menunjukkan sudah selesai keduniaan ini. Dan ketika kerusakan itu hanya di darat dan lautan, ini menunjukkan bahwa dunia ini masih eksis. Dan ini menjadi sunnah kauniyah. Dan semakin banyak orang bermaksiat, maka semakin tampak kerusakan tersebut. Dan itu juga yang terjadi di Jabodetabek belakangan ini. Ya, yaitu adanya apa istilahnya apa itu yang udaranya udah polusi ya. Polusi seperti ini, ya ini termasuk fasad, kerusakan. Mungkin bisa dijelaskan secara logika dan juga secara material, kerusakan ini oleh ini ya bisa. Tapi secara maknawi ini adalah efek bima kasabat aydin nas, dengan sebab ulah tangan manusia. Bukan secara materi lagi sekarang, tapi secara apa? Ma'nawi. Imma karena menjamurnya kesyirikan, imma karena banyak ilmu yang disimpangkan sehingga menjadi bid'ah, imma karena maksiat yang merajalela, imma karena akhlak yang enggak dijaga. Itu semua bisa masuk menjadi sebab. Ya, menjadi sebab itu bisa. Kalau misalnya 5 tahun lalu atau 7 tahun atau sekian tahun lalu, jalan raya Cilangkap masih enak, jalan lengang gitu loh. Enggak begitu macet. Kalau macet paling pagi doang pas antar jemput sekolah gitu atau pergi kantor. Namun beberapa ikhwan dari sini juga bilang, ini kok Cilangkap saat ini jalan raya Cilangkap makin padat dan aduh Masya Allah gitu. Kayaknya kedepannya bakal macet total ini. Apakah ini fasad? Fasad, kerusakan, macet panjang itu rusak, ikhwan. Enggak ada yang ridho dengan macet. Walaupun banyak yang kaget kalau enggak macet kaget, ya. Enggak macet nih, misalnya. Malah kaget karena udah daily life-nya, karena udah nasib hariannya itu terjebak macet. Udah biasa dirusak gitu loh dengan macet. Nah, ini semua kerusakan, ngadat dan seterusnya kerusakan. Ya. Sebabnya apa? Sebabnya mobil banyak. Iya, ini sebab materi. Namun ada sebab maknawi yang kita harus introspeksi. Karena bisa jadi banyak orang itu mereka berinvestasi kerusakan. Yaitu saham-saham kerusakan dari mereka. Yaitu dengan apa? Mudahnya kredit ribawi zaman sekarang. Dari rumah, kendaraan. Ya, yang mana kalau ditanya kenapa kok antum harus punya rumah walaupun harus riba, kenapa? Gak enak, soalnya kalau lebaran ditanya kapan punya rumah. Nah, tuh. Demi punya rumah, demi status, biar ngeriba. Kemudian kenapa kamu punya mobil? Kan belum punya garasi. Kenapa punya mobil? Kan kamu kan belum begitu butuh. Saya ditanya sama ibu atau mertua, kapan udah punya rumah nih, kapan punya mobil? Jadi kalau kita nurutin pertanyaan manusia, itu kita jadi budak hawa nafsu manusia loh. Padahal manusia itu enggak memberikan pahala buat kita. Waktu bujang, itu direntet tanya. Pokoknya kalau bujang, dulu waktu bujang, itu di kamar ngedekam terus karena menghindari pertanyaan, kapan nikah? Itu pertanyaan yang menyakitkan bagi sebagian makhluk hidup. Ya. Kapan nikah? Sakit hati. Kapan nikah? Tahun depan gitu lagi. Kapan nikah? Setelah nikah, kapan punya anak? Nah, gitu. Setelah punya anak, kapan punya rumah? Setelah punya rumah, kapan punya mobil? Setelah punya mobil, kapan mati? Semua bertanya kapannya itu adalah kapan antum punya materi duniawi. Enggak ada dalam lebaran kapan hafal juz 30. Enggak ada. Enggak ada. Coba aja, Pak. Coba antum yang melakukan sekarang. Nanti ketika silaturahim, lebaran, Idul Fitr, antum tanya ke paman, bibi atau ponakan, sepupu,
Masya Allah, udah nikah alhamdulillah ya. Alhamdulillah udah nikah. Oh, membanggakan materinya. Kapan hafal juz 30? Kena itu orang. Mau tuh. Saya ini alhamdulillah nih, udah gaji udah 10 juta per bulan. Wah, jaminan ini alhamdulillah. Masya Allah ya antum, Masya Allah. Tapi ntar pertanyaannya, kapan antum hafal juz 30? Waduh, kok nanya gitu? Lah enggak nanya gitu ya, bagus pertanyaan ini daripada ana bilang kapan antum punya mobil, mendingan kapan antum hafal juz 30. Oh, jangan gitu dong nanyanya. Jangan alim-alim banget lah. Nah, gitu. Ya. Kebanyakan hidup materi, enggak memikirkan maknawinya. Akhirnya terjadi fasad. Bima kasabat aydin nas, dengan sebab ulah tangan manusia. Sampai sebagian salaf mengatakan, Innila a'asillah, saya pernah bermaksiat kepada Allah, fara'aitu atharaha fi fi'li zawjati wa dabbati wa fi rani baiti. Saya pernah bermaksiat kepada Allah, kemudian saya lihat sendiri efek maksiat saya dari tingkah istri saya, kendaraan saya yaitu keledai atau semisalnya onta dan kuda, kendaraan saya tingkahnya kayak gitu gara-gara maksiat saya, dan tikus rumah saya. Itu kata sebagian salaf. Artinya hal-hal yang ngeselin dalam rumah tangga kita boleh jadi karena apa? Dosa kita. Ya mungkin mereka itu nggak tahu apa-apa tentang dosa kita. Tapi Allah Ta'ala utus ujian untuk kita muhasabah. Iya. Kalau tingkah istri antum ngeselin, ya berarti ada sesuatu. Ya, dan sebaliknya, kalau tingkah suami anti ngeselin, ya berarti anti ada sesuatu. Muhasabah di situ. Betul, pasangan kita salah. Tapi boleh jadi kita bermaksiat kepada Allah sehingga Allah Ta'ala gulirkan hukuman itu melalui pasangan. Kemudian tingkah kendaraan, rantai putus, bensin habis di tengah jalan, sementara itu malam hari di tengah kegelapan dan pom bensin masih sekian kilo, itu pun nggak tahu di mana. Cek Google, sinyal ngadat. Oh itu gimana Allah itu? Itu ngapain terus antum ikhwan kira-kira? Jalan di kegelapan gitu, terus datang kemudian orang ternyata begal. Gimana cerita selanjutnya gimana ikhwan? Man rabbuk, udah kelas. Ya. Ujian seperti itu ya. Kerusakan. Juga firon baiti, yaitu tikus di rumahku, itu merupakan refleksi dari maksiatku. Kita ini kalau misalnya ada binatang yang datang ke rumah, atau bukan datang, apa istilah datang sih, menyerang rumah atau ya merusak rumah, itu kita cari kambing hitam. Padahal binatangnya bukan kambing hitam, tikus hitam. Ya, ini nih gara-gara ini nih, ini tukang ini nggak bener nih, ini nggak bener. Nah, cari orang lain, coba ngaca. Kecoa banyak banget di dapur. Wah, kita salahin ini, kamu sih nggak, cari orang lain untuk disalahin. Coba ngaca. Ya. Tapi asar salaf seperti ini hanya untuk pribadi ikhwan. Jangan direfleksikan ke orang lain. Ya, artinya kalau antum nemuin ada rumah orang lagi jalan, ada keluar tikus dari rumahnya, pasti ini ahli maksiat, jangan kayak gitu. Ini udah pribadi kita aja masing-masing. Jangan direfleksikan ke untuk orang lain. Gitu. Terus kemudian ada ular di rumah orang gitu, di atapnya ada ular. Antum berarti suka maksiat antum. Tuh lihat ada ular di atas. Enggak. Kalau untuk orang lain jangan ngomong seperti itu suudzon. Tapi untuk diri kita suudzon sama diri kita kalau itu terjadi pada kita, gitu. Ya, bima kasabat aydin nas, dengan sebab ulah tangan kita. Untuk apa Allah Ta'ala menimpakan kerusakan tersebut? Liudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu. Untuk membuat orang-orang ini mengecapi efek dari sebagian amalan mereka. Jadi sebenarnya musibah itu hikmahnya besar loh.
supaya kita itu nyaho, itu bahasa kasarnya. Nih, lihat nih. Itu pun ba'dul ladzi amilu. Sebagian dari dosa kita yang kita lakukan, enggak semuanya. Kalau semuanya itu dibalas segera oleh Allah, enggak tersisa kita hidup ini. Habis sudah. Jadi baru sebagian loh dari ujian dan hukuman ini, itu sebagian efek dari sebagian dosa-dosa kita. Karena kalau semua dosa kita langsung diberikan efeknya segera, enggak sanggup, kita enggak bakal sanggup. Dan tujuan finalnya adalah la'allahum yarji'un, supaya mereka rujuk kembali pada Allah. Maka orang ketika terkena musibah itu kadang-kadang seperti dia orang ketika terkena musibah atau ujian atau hukuman, tujuan Allah Ta'ala adalah supaya orang itu kembali ke Allah, dekat sama Allah, introspeksi diri. Di situ seolah-olah dia mendapatkan balsam ketika lagi nggak enak badan, enak rasanya. Ya. Tapi kalau orang kena hukuman, ya, malah dia makin bertamarrud, yaitu makin keras, makin kasar, makin songong. Nah, ini berarti nggak ngerti orang ini, ya, nggak ngerti. Ya, seperti itu ya, ikhwah sekalian. Maka kerusakan harus dengan islah. Dan Islam ini datang untuk mengislah kerusakan-kerusakan itu. Maka ketika ada kerusakan di diri kita atau terkena hukuman dan musibah, maka Islam datang dengan solah, kesolehan. Sebagaimana berulang kali kita sebutkan, adanya musibah itu bukan aib di dunia ini. Tapi yang aib masalah kita adalah apa? Bagaimana kita menghadapi musibah itu. Itu bagaimana? Kalau kita nggak punya ilmunya, itu aib itu. Terus kita nggak mau bertanya pada ahlinya, itu aib. Maka perlu ada istilah namanya dalam ilmu syar'i, namanya fiqhul ibtila. Namanya fiqhul ibtila. Fiqih menghadapi ujian, itu ada fiqihnya. Itu masuk bab tazkiyatun nufus dan tauhid. Ya, semoga mungkin asatidzah lain akan memberikan pencerahan dalam masalah ini yang lebih baik insyaallah pada anda. Ya, mungkin sekian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri anda pribadi dan juga antum sekalian. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairul jazaa ala maji'ikum wa husni istima'ikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.